TikTok adalah salah satu aplikasi media sosial dan platform video musik yang populer di kalangan masyarakat. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan video pendeknya yang disertai dengan filter dan musik pengiringnya. Indonesia dijuluki sebagai Raja TikTok di dunia. Tercatat, pengguna TikTok di Indonesia terbanyak di dunia, melebihi Amerika Serikat hingga Rusia. Berdasarkan data yang diungkap oleh Statista pada Agustus 2024, Indonesia memiliki 157,6 juta jiwa pengguna TikTok. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan TikTok telah menjadi fenomena global di kalangan masyarakat berusia 17 hingga 19 tahun yang memunculkan kompleksitas dampaknya terhadap perilaku dan kesejahteraan mereka. Meskipun dianggap sebagai sumber hiburan dan kreativitas, perlu dipahami bagaimana konten yang bervariasi di TikTok mempengaruhi aspek-aspek seperti fokus, pola tidur, interaksi sosial, dan citra tubuh remaja. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi media sosial TikTok terhadap perkembangan nilai moral mahasiswa Universitas Mataram, simak video wawancara berikut ini. Halo Rido. Halo Kak. Saya mau tanya, Rido ini pengguna TikTok atau tidak? Ya, saya mungkin bisa dibilang termasuk pengguna TikTok. Pengguna TikToknya dari kapan? Sudah berapa lama? Kalau saya hitung-hitung udah 3 tahun ya, dari zaman SMA, tepatnya pas lagi gabut-gabutnya tuh pas COVID. Oh, pas COVID. Itu sekitar di umur berapa? Sekitar 17 tahunan lah Kak. 17 tahun. Itu kalau misalnya lagi scroll TikTok, itu biasanya ngapain? Apa aja konten yang dilihat? Ya, ngalir aja sih sebenarnya, apa yang ada di FYP tuh kita tonton aja. Kayak nggak ada batasan-batasan gitu, kayak misalnya FYP-nya tentang olahraga ya olahraga gitu. Oke, kayak gitu ya. Ya. Selama Rido lihat TikTok nih, menurut Rido gimana interaksi para pengguna TikTok di aplikasi itu, bisa di kolom komentar atau di lainnya? Kalau menurut saya ya Kak, dari sudut pandang saya, kalau dari komen-komennya itu ada yang membangun, tapi tidak sedikit juga yang kayak menjatuhkan dan membawa-bawa kayak jarang juga saya lihat ada rasis. Terus sara di situ benar-benar belum bisa ke filter gitu. Oke. Gitu. Berarti selama nonton konten nih, ada nggak Rido temuin konten yang melanggar nilai-nilai moral atau yang malah membangun nilai-nilai moral kayak gitu? Ya, kalau dari pengetahuan saya, di antara dua pemain kayak yang tadi tuh membangun dan menjatuhkan tuh banyak banget. Nah sekarang sekarang kita nonton nih, tiba-tiba ada yang membangun moral. Kita scroll sedikit lagi, tiba-tiba ada yang menjatuhkan gitu. Kayak benar-benar di situ di TikTok tuh semua apapun ada, belum bisa ke filter dengan baik gitu. Oke, belum bisa ke filter dengan baik gitu ya. Oke, jadi menurut Rido seberapa penting sih untuk membuat atau menyebarkan konten yang menurut Rido tuh mendukung nilai-nilai moral di TikTok? Sangat penting menurut saya sih Kak, soalnya seperti yang sama-sama kita ketahui dah, anak kecil yang masih TK pun sekarang bermain TikTok gitu. Dan di situ di dalam TikTok itu tidak ada kayak batasan-batasannya, entah itu ntar ada vulgar, ada apapun kekerasan, ada semua di sana. Kan kalau dilihat sama anak kecil tuh kan kayak nggak baik banget. Jadinya penting banget kalau kita buat video atau mencari video yang benar-benar sesuai dengan kita gitu. Kayak membangun moral. Pengaruh yang diberikan aplikasi TikTok sendiri buat Rido itu seperti apa? Kalau buat saya, TikTok tuh kayak nambah mood saya gitu. Kalau misalnya lagi nggak mood, ya udah saya kayak scroll TikTok, dan saya juga menambah wawasan di sana. Setelah itu juga di TikTok itu banyak kayak hiburan-hiburan gitu yang bisa kita cari di waktu senggang kita gitu. Udah, itu oke, terima kasih. Terakhir nih, ada lagi nggak yang ingin disampaikan terkait dengan TikTok, mungkin penggunaan aplikasi TikTok yang belum mungkin sempat saya tanyakan? Kayaknya nggak ada sih, tapi saya mau ngasih pesan aja. Scroll silakan. TikTok boleh, tapi harus tahu batas waktu. Itu aja. Sip, terima kasih Rido. Terima kasih bantuannya. Terima kasih. Halo.
Kalau boleh tahu kalian namanya siapa? Nama saya Uli. Nama saya Ami. Oh iya. Kalian usianya berapa? 19 tahun. Sama 19 tahun juga. Apakah kalian menggunakan aplikasi TikTok? Iya. Iya. Terus sejak kapan kalian menggunakan aplikasi TikTok? Sejak udah lama. 5 tahun yang lalu kayaknya, 2019. Apa kegiatan responden selama menggunakan TikTok? Kita sangat happy bisa lihat banyak orang kan, misalnya kayak di kamar tapi bisa ngelihat gimana perkembangan. Ya, banyak sekali yang kita bisa dapat dari TikTok kan gitu. Bisa kepoin juga Iya, kepoin aktivitas orang-orang itu lagi Iya. ngapain, terus kayak Walaupun misalnya cuma tidur-tiduran di rumah gitu. Oh iya. Apa jenis konten yang kalian nikmati di TikTok itu? random sih, kayak tergantung FYP-nya Tergantung apa kita gitu. apa. Oke. Terus bagaimana perasaan kalian ketika menonton TikTok itu? Senang, happy, tapi kadang juga bosan. Kalau boleh tahu, misalnya FYP TikTok itu kalian sukai yang paling mana? Tentang sih, kayak kadang tuh TikTok tuh suka ya tahu apa Tahu apa kondisi keadaan hati kita gitu, kayak kadang-kadang keluar kayak kata-kata yang ya yang gitu lah. relate sama hidup kita gitu. Bener. Apakah ada konten di TikTok yang menurut Anda melanggar nilai-nilai moral tetapi tetap dianggap normal oleh masyarakat? Ada sih kayak beberapa konten yang mungkin kurang tidak bermoral, tapi dia kayak tetap ya gitu. Tetap ada. Tapi ini kayak misalnya sesama LGBT ya LGBT gitu. Terus tapi tetap kayak ditayangin terus nggak diblokir sama TikToknya gitu, kayak kayak kontennya. Padahal itu kan di Indonesia kan LGBT itu dilarang keras kan. Ya, terima kasih. Halo. Kalau boleh tahu namanya siapa? Cira, Umurnya berapa? umur saya 18 tahun. Kamu pakai aplikasi TikTok, Mbak? pakai. Sejak kapan kamu pakai aplikasi TikTok? Saya pakai aplikasi TikTok sejak SMP. SMP berarti umur berapa itu? Itu sekitar umur 13 tahun. 13 tahun? Ya, 13 tahun. Biasanya konten-konten yang di TikTok itu apa aja yang keluar di FYP-mu kayak? Untuk saya, untuk pribadi ya, Iya. untuk dari saya sih yang biasanya keluar itu mengenai skincare, outfit. Kemudian yang sering keluar itu mengenai personal branding, buku-buku mengenai untuk menambah skill berkomunikasi. Kemudian apa yang sering random sih. Random ya? Ya. Pernah nggak di FYP-mu itu ada kayak konten yang kurang bermoral gitu? Ada kayak prank-prank yang nggak jelas itu biasanya itu kan prank itu untuk apa ya, untuk remaja-remaja, tapi kan yang nonton itu belum tentu remaja-remaja semua. Pasti ada anak kecil yang seharusnya tidak menonton hal seperti itu. Terus bagaimana perasaan kamu ketika bermain TikTok, kayak ada rasa senang, ada rasa gitu, gimana perasaannya? Itu pasti sih dopaminnya itu waktu nonton TikTok itu lebih tinggi. Jadi suka lupa waktu biasanya. Tapi dari saya sih biasanya pasang alarm untuk jam sekian. Bagus sih. Terus bagaimana pengaruh yang diberikan oleh pengguna aplikasi TikTok terhadap dirimu sendiri? Untuk saya sih pengaruhnya cukup positif ya untuk diri saya sendiri, soalnya di sana saya biasanya cari materi karena di sana itu lebih mudah dipahami. Kemudian untuk untuk pelajaran-pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah atau di kampus itu saya mencarinya di sana karena penjelasan orang-orang yang di TikTok itu menurut saya lebih sederhana dan lebih mudah dicerna. Oh gitu. Oke, terima kasih ya atas terima waktunya. Halo. Boleh tahu siapa namanya? Perkenalkan, saya Handewi Dwi Saptiarini dari program studi ilmu dan teknologi pangan dari kelas ITP 2. Boleh tahu nggak usianya berapa? Usia sekarang tuh baru masuk 18 tahun. Punya aplikasi TikTok nggak? Punya.
Sejak kapan sih pakai aplikasi TikTok? Saya pakai aplikasi TikTok tuh dari kelas 9 SMP kayaknya. Baru-baru. Iya, baru-baru. Sehari itu bisa scroll TikTok berapa jam? Sehari tuh tergantung, kayak kalau misal ada waktu luang tuh scroll TikTok, atau kayak ngisi kegabutan di malam hari atau sambil nugas tuh scroll TikTok aja. Apa aja sih kegiatan selama menggunakan TikTok? Kegiatan menggunakan TikTok tuh paling kayak buat video random, nonton-nonton video orang, atau enggak bantu like video TikTok teman aja sih. Bagaimana sih perasaan selama scroll TikTok itu? Selama scroll TikTok tuh buat kita tuh lebih relax, nggak jadi kesepian, buat ngisi-ngisi kegabutan gitu loh. Terkadang kan kalau kita scroll TikTok tuh ada hal-hal yang bermanfaat, kayak misalnya tuh di scroll TikTok tuh ada konten-konten yang kayak memberikan pelajaran atau materi-materi yang ada di kelas tuh kita juga bisa cari di sana. Kayak kita juga bisa belajar masak-masak juga dari TikTok. Ada kan konten-konten kreator yang suka buat mini vlog masak-masak, kita tuh bisa ngikutin hal tersebut. Menurut Dwi, gimana sih interaksi para pengguna TikTok di aplikasi tersebut? Interaksi penggunanya tuh tergantung, ada yang kadang kontennya itu dinilai negatif sama orang, ada yang diambil sisi positifnya, tapi tergantung dari orangnya tersebut, apakah dia tuh bisa mengambil hal positif dari konten maupun negatifnya. Bagaimana pengaruh yang diberikan oleh pengguna aplikasi TikTok terhadap Dwi? Kalau buat saya sendiri sih nggak terlalu berpengaruh ya, soalnya kita nyesuaiin gitu. Kita nggak scroll TikTok yang bener-bener nge-scroll banget loh. Jadinya kita tetap tahu waktu gitu, kita punya batasan waktu buat scroll TikTok biar hal-hal yang lain tuh nggak keteteran gitu, nggak nggak terbuang sia-sia lah waktu kita hanya untuk scroll TikTok. Menurut Dwi, apakah konten di TikTok itu melanggar nilai-nilai budaya? Menurut saya terkadang ya konten-konten di TikTok tuh terkadang melanggar budaya, kayak berpakaian yang tidak sesuai dengan adat istiadat kita, yang terlalu meniru gaya-gaya barat gitu. Tapi ada hal sisi positifnya loh dari TikTok tersebut, enggak cuma hal negatifnya aja. Itu tuh sesuai sama gimana kita memfiltrasi konten-konten tersebut dalam hidup kita sendiri. Bagaimana cara kita mempunyai cara pandang bahwa kalau dia negatif tuh kita nggak boleh tiru, kalau dia positif tuh kita bisa terapin dalam hidup kita sendiri. Seberapa penting sih menurut Dwi untuk menyebarkan nilai-nilai moral di TikTok? Itu tuh penting, apalagi anak muda zaman sekarang, supaya mereka tuh tahulah batasannya. Meskipun mereka menonton TikTok tuh mereka bisa memfilterasi gitu apa yang ditontonnya. Dan juga kalau kita menyebarkan nilai-nilai moral di TikTok itu, kita bisa memberi motivasi atau memberi ajaran baru kepada para penonton yang menonton video kita tersebut. Ada nggak kata-kata yang ingin disampaikan terkait topik ini? Kata-katanya tuh kalau buat konten TikTok tuh pandai-pandai aja buat memfiltrasi mana hal baik dan mana hal buruk yang ada di konten tersebut. Jangan terlalu percaya sama berita-berita tersebut. Bukannya gimana, tapi setidaknya kita tuh harus mencari tahu dulu kebenarannya gimana, baru kita bisa menerapkan atau mengambil kesimpulan dari hal-hal yang kita dapat di TikTok. Terima kasih Dwi. Oke, sama-sama. Halo, boleh tahu namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Mila Alia, biasa dipanggil Mila. Mila, baik Mbak Mila. Kalau boleh tahu usianya berapa? Saat ini 18 tahun. Mila pakai aplikasi TikTok nggak? Iya, saya pakai. Kalau boleh tahu sejak kapan Mila pakai aplikasi TikTok? Sebenarnya saya pengguna TikTok udah dari lama, tapi buat aktif TikToknya itu mulai dari tahun 2019 sih. Di TikTok Mila ngapain aja sih? Di TikTok saya mengeksplorasi banyak video dari konten-konten orang lain, terus kadang saya juga membuat konten-konten hal serupa yang bisa mengedukasi banyak orang. Oh, jadi Mbak Mila buat konten gitu. Iya. Jenis konten seperti apa yang Mbak Mila buat?
di akun saya sendiri biasanya saya posting tentang self improvement, kayak pengembangan diri, lebih tepatnya juga kayak bagi-bagi tips and tricks dan rekomendasi buku gitu buat dibaca. Edukasi Iya. bagusnya. Terus seberapa sering sih Mbak Mila buat konten? Awal tahun 2013 bulan Maret biasanya saya mulai udah aktif nih, karena saya pengen jadi content creator, nggak cuma buat scrolling TikTok aja, tetapi gimana sih media TikTok itu bisa membuat kita berdampak yang lebih baik ke positif. Nah, salah satu caranya saya daftar menjadi content creator. Nah, mulai dari sana perjalanan saya jadi content creator. Terus bagaimana perasaan Mbak Mila ketika nonton TikTok? Senang, sedih atau apa? Saat mengeksplorasi TikTok gitu Iya. ya. Kalau untuk konten TikTok itu sendiri ya saya memilah-milah gitu ya, mana konten yang buat saya sedih, bahagia gitu. Tapi sebagai konten kreator saya biasanya nonton hal-hal yang masih berkaitan dengan postingan saya gitu, buat saya jadiin referensi dan buat saya membuat konten tersebut sesuai lah dengan engagement dari TikTokku. Oke. Terus ada nggak sih menurut Mbak Mila konten TikTok yang menurut melanggar moral, nilai-nilai moral, tapi masih dinormalisasikan gitu oleh masyarakat? Oh, pasti ada itu, pasti ada. Biasanya kalau konten-konten yang seperti itu saya lebih ke sering nge-skip ya, soalnya kan keren. di di TikTok itu sendiri juga selain itu kan tergantung individu pribadi masing-masing kan yang nge-skip itu. Terkadang kita juga harus aware dengan konten-konten itu. Biasanya saya juga lebih ke ini, kan di TikTok itu juga ada fitur report. Nah, di sana Iya. saya meng-report video-video yang emang menurut saya itu tidak baik lah untuk dikonsumsi, baik pribadi untuk orang lain, biar itu salah satu langkah biar video itu tidak tersebar banyak luas lah kalau kita nge-report gitu. Iya. Terus menurut Mbak Mila nih, seberapa penting membuat konten atau menyebarkan konten yang mendukung nilai moral di TikTok gitu? Sangat penting. Sebenarnya saya juga dari awal di akun TikTok saya itu kan awalnya tercipta saya jadi konten creator yang mengedukasi itu karena emang saya masalah itu yang ada khawatir lah sama ini apa namanya, terjadinya konten-konten yang buruk lah untuk dikonsumsi. Makanya saya dari kecemasan tersebut menjadi salah satu konten kreator yang bisa mengedukasi lah banyak orang terkait video yang buruk itu di TikTok. Iya. Terus ada nggak sih pesan atau kesan yang ingin Mbak Mila sampaikan terhadap pengguna TikTok gitu? Oh iya, untuk teman-teman nih yang sekarang lagi hektiknya nih main TikTok kan, scrolling berjam-jam gitu kan. Saran saya itu utamakan jangan terlalu terpaku pada video-video pendek juga. Nah, itu juga salah satu yang membuat kita lebih cenderung ini tidak fokus gitu ketika kita mengonsumsi video-video pendek tersebut. Oleh karena itu saya sarankan mengkonsumsi video-video pendek itu sedikit saja lah, dan itu video-video pendek yang sekiranya bisa memberikan manfaat gitu ke diri kita, jangan yang buruk-buruknya gitu. Terus sampai lupa lah waktu buat scrolling seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Cara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber, diketahui bahwa penggunaan media sosial TikTok dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap moralitas mahasiswa Universitas Mataram. Dengan keberagaman konten yang dapat ditemukan dalam aplikasi tersebut, pengguna dapat menikmati berbagai jenis konten yang bermanfaat, meliputi konten edukasi, kata-kata motivasi, konten olahraga, informasi terkait resep-resep makanan yang bermanfaat. Adanya aplikasi ini juga dimanfaatkan sebagai tempat berekspresi dan berinteraksi di dunia maya, serta sebagai salah satu opsi untuk menghilangkan kejenuhan penggunanya. Penggunaan aplikasi TikTok ini tidak terlepas dari dampak negatif yang mungkin dapat diberikan. Berbagai jenis
sayangnya merupakan bagian dari keberagaman konten yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Konten-konten tidak etis terkait LGBT, pornografi, berbagai jenis prank yang merugikan masih banyak berseliweran di aplikasi ini. Paparan terhadap konten tersebut dapat mengancam nilai-nilai moral dari suatu individu. Penggunaan aplikasi ini secara berlebihan juga dapat menyebabkan kecanduan sehingga menghabiskan banyak waktu penggunanya dan menyebabkan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi TikTok ini perlu dilakukan dengan bijak agar terhindar dari kemungkinan dampak negatif yang diberikan. Mahasiswa perlu menjadi pengguna yang cerdas dan pandai memilih konten yang membatasi diri dalam menggunakan aplikasi TikTok.